Petualangan Kabi, si penemu. Ada seorang kurcaci muda bernama Kabi yang suka menciptakan sesuatu. Dia adalah seorang penemu yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kabi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengutak-atik dan membuat gadget di bengkel kecilnya. Suatu hari, Kabi menghadapi masalah besar di desanya. Jembatan-jembatan di desanya sudah tua dan goyah, sehingga menyulitkan semua orang untuk menyeberangi sungai. Kabi memakai topi berpikirnya dan mulai bekerja. Setelah banyak mencoba, dia menemukan mesin pembuat jembatan yang luar biasa. Mesin itu membuat jembatan yang kuat dan aman dalam waktu singkat. Orang-orang di desa sangat kagum dengan penemuan Kabi. Mereka sekarang bisa menyeberangi sungai tanpa rasa khawatir. Kabi merasa bangga dan senang bisa membantu. Namun, keadaan berubah pada suatu hari. Kabi menciptakan alat terbang yang menyebabkan kekacauan di langit. Burung-burung menjadi takut, dan langit yang tadinya damai menjadi berisik dan kacau. Kabi menyadari bahwa tidak semua penemuannya berdampak baik. Dia merasa sedih dan menyadari pentingnya tanggung jawab. Kabi memutuskan untuk memperbaiki alat terbang itu dan meminta maaf kepada burung-burung. Dia memahami bahwa menciptakan bukan hanya tentang membuat sesuatu, tetapi juga memikirkan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi orang lain. Sejak hari itu, Kabi menggunakan penemuannya untuk membantu dan tidak pernah lupa memikirkan konsekuensinya. Dia belajar bahwa menjadi penemu yang baik berarti bertanggung jawab dan mempertimbangkan etika. Penemuan-penemuan Kabi terus membuat desa menjadi tempat yang lebih baik, semua berkat rasa ingin tahunya, dan rasa tanggung jawab yang baru ditemukannya. Perjalanan mimpi keluar angkasa. Adalah seorang gadis kecil yang sangat suka membaca. Suatu hari, dia membaca sebuah buku tentang luar angkasa. Buku itu berisi gambar-gambar bintang, planet, dan bulan. Saat membaca, Hawa merasa lelah dan tertidur bersama buku itu. Dalam mimpinya, Hawa terbang dengan sebuah roket kecil keluar angkasa. Ia melihat Merkurius, sebuah planet kecil yang dekat dengan matahari. Saat itu sangat panas, seperti hari yang cerah. Kemudian muncullah Venus, bersinar seperti bintang yang terang. Hawa ingat kalau Venus sangat panas. Berikutnya adalah bumi, rumah kita. Hawa melihat lautan biru dan awan putih. Ia melambaikan tangan kepada orang-orang di bawah. Mars tampak berdebu, seperti taman bermain dengan bebatuan. Hawa berpura-pura bermain di sana. Jupiter tampak besar dengan garis-garis warna-warni. Hawa mengira itu terlihat seperti bola besar. Saturnus memiliki cincin-cincin cantik yang terbuat dari es. Hawa membayangkan bermain hula hoop bersama mereka. Uranus bergerak ke samping, berguling-guling. Menurut Hawa itu lucu. Terakhir adalah Neptunus, berwarna biru tua seperti lautan. Mimpi Hawa sungguh luar biasa. Dia menjelajahi planet-planet seperti yang ada di bukunya. Roketnya membawanya kembali ke rumah, dan dia terbangun dengan senyum. Meskipun ia masih kecil, ia bisa memiliki mimpi yang besar. Saat melihat langit malam, ia teringat perjalanannya di antara planet-planet dan bintang-bintang. Sehari di peternakan hewan teman Ethan.
Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki bernama Ethan. Dia tinggal di dekat sebuah peternakan. Pada suatu hari yang cerah, Ethan pergi mengunjungi peternakan tersebut. Di peternakan itu, ada banyak binatang. Ethan melihat seekor kuda besar berwarna coklat. "Nick, Neige," kata kuda itu. Ethan tertawa dan menepuk-nepuk hidung kuda yang lembut. Kemudian, Ethan melihat seekor sapi berwarna putih dan hitam. "Mu, mu," kata sapi itu. Ethan tertawa dan melambaikan tangan ke arah sapi itu. Di dekatnya, ada beberapa domba yang berbulu halus. "Bah, bah," kata domba-domba itu. Ethan tersenyum dan melihat mereka bermain. Ethan terus berjalan dan menemukan seekor babi merah muda yang lucu. "Ong, ong," kata babi itu. Ethan tertawa kecil dan melambaikan tangan pada babi itu. Selanjutnya, Ethan melihat sekelompok ayam. Ayam-ayam itu kecil-kecil dan berwarna-warni. "Klek, klek," kata ayam-ayam itu. Ethan bertepuk tangan dan membuat ayam-ayam itu senang. Saat matahari mulai terbenam, Ethan tahu bahwa sudah waktunya untuk pulang. Dia melambaikan tangan kepada teman-teman hewannya dan berjalan pulang dengan gembira. Ethan mengalami hari yang indah di peternakan bersama teman-teman hewan barunya. Dan setiap hari setelah itu, dia kembali mengunjungi mereka dan bermain. Petualangan di negeri salju. Petualangan musim dingin Maya dan Eva. Suatu ketika, ada dua orang teman bernama Maya dan Eva. Saat itu musim dingin, dan semuanya tertutup salju putih. Suatu pagi, Maya dan Eva mengenakan mantel, topi, dan sarung tangan hangat. Mereka ingin bermain di salju. Mereka pergi keluar rumah dan melihat sebuah bukit bersalju yang besar. "Wih!" Maya berteriak sambil meluncur menuruni bukit dengan kereta luncurnya. Eva tertawa dan bergabung dengannya. Mereka meluncur turun lagi dan lagi, merasakan angin dingin menerpa wajah mereka. Setelah meluncur, mereka membuat boneka salju dengan senyum lebar dan hidung wortel. Mereka menemukan tongkat untuk lengan dan kancing bekas untuk mata. Boneka salju mereka terlihat sangat ramah. Saat mereka bermain, mereka mendengar suara. Suara itu berasal dari pepohonan. Maya dan Eva mendongak ke atas dan melihat sekelompok burung berkicau. Mereka melemparkan remah-remah roti ke tanah, dan burung-burung itu pun datang untuk makan. Anak-anak perempuan itu membuat malaikat salju dengan berbaring di atas salju dan menggerakkan tangan dan kaki mereka. Kemudian, mereka bermain bola salju dan tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, hari mulai gelap dan bintang-bintang mulai berkelap-kelip di langit. Maya dan Eva tahu bahwa sudah waktunya untuk masuk ke dalam rumah. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada boneka salju dan burung-burung. Kembali ke rumah mereka yang hangat, mereka menikmati coklat panas dengan marshmallow. Mereka bercerita tentang semua kesenangan yang mereka alami di negeri ajaib musim dingin. Maya dan Eva tahu bahwa petualangan bersalju akan berlanjut esok hari. Mereka merasa senang dan nyaman saat mereka pergi tidur, memimpikan lebih banyak kesenangan di dunia bersalju.